Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Teman-teman semua, beberapa hari ini itu sangat ramai sekali dibicarakan mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021 ini, yaitu tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Peraturan ini memang dilihat seakan-akan hanya peraturan biasa yang mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Namun yang bikin heboh adalah pada peraturan ini itu ada kisi-kisi untuk teman-teman tes SKD nanti. Nah, apa saja? Mari kita lihat isi daripada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Baiklah teman-teman, ini di awal ya seperti biasanya menimbang, kemudian mengingat. Ini tidak perlu kita bahas, lanjut saja. Kemudian ini bab 1 itu aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN. Ini pengertian daripada ASN, jadi ini sudah hampir semuanya paham, jadi kita lewati saja. Nah, ini kompetensi dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang. Nah, ini SKD yang akan teman-teman lalui setelah tes seleksi berkas nanti. Yang kalau nanti SKD-nya lolos, teman-teman melaksanakan kompetensi bidang ya. Jadi yang diujikan itu ya bidang teman-teman sendiri. Biasanya kalau guru itu selain dites mengenai pedagogiknya, itu juga dites mengenai kemampuan bidangnya. Misalkan guru agama ya berarti mapel agama yang dites, atau matematika mapel matematika, seperti itu. Nah, ini pasal 2, pengadaan PNS bertujuan memperoleh PNS yang memiliki karakteristik yang pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan, memiliki intelijensia yang tinggi, kemudian memiliki keterampilan. Oke, ini paham semua ya. Kemudian ini apa ini? Pasal 3, pengadaan PNS yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan. Jadi transparan sekali ya pengalaman saya teman-teman tahun kemarin. Itu sangat transparan. Jadi nilai ketika kita masih ujian itu kita bisa melihatnya langsung. Kemudian bersih dari pihak korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Betul sekali, tidak ada biaya sedikit pun. Kalaupun biaya itu guna untuk mengurus berkas ya itu wajar. Kemudian jenis penetapan kebutuhan PNS. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, jenis penetapan PNS ini ada kebutuhan PNS bagi menjadi kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus. Ini ada ya, sama aja seperti tahun kemarin. Kemudian penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ini, yaitu putra-putri lulusan terbaik, diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, sama ya. Ini masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ini ketentuan dan persyaratan umum. Ini PNS ini itu usia paling rendah adalah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Jadi teman-teman silahkan mulai dihitung dari sekarang kira-kira usianya sudah masuk atau belum, atau masih bisa berkesempatan ikut atau enggak. Jadi kalaupun ini tahun terakhir, maka teman-teman harus persiapkan diri dengan baik sebaik-baiknya karena adalah tahun terakhir. Dan semoga tahun terakhir ini adalah tahun terakhir yang baik buat teman-teman. Kemudian ini kualifikasi pendidikan sama seperti sebelumnya. Nah, kita langsung membahas pada bagian ke-6, yaitu seleksi. Di sini dijelaskan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D terdiri atas 3 tahap, yaitu pertama seleksi administrasi. Jika teman-teman sudah lulus administrasinya, maka bisa melanjutkan tes SKD. Ini kemampuan dasarnya, dan kemudian SKB kemampuan bidang. Nah, ini kita pahami dahulu dari seleksi administrasi. Pada seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf A dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran. Jadi biasanya kalau yang untuk pemberkasan ini setiap instansi itu memiliki beda-beda dalam memberikan pemberkasan.
Ada yang sama tapi juga ada yang pembedanya, biasanya seperti itu. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati dalam mengumpulkan administrasi ini. Takutnya kalau seleksi administrasi teman-teman itu beda dengan yang diminta, nanti administrasinya tidak lolos. Jadi alangkah baiknya berhati-hati dan lebih teliti lagi. Ikuti saja apa permintaan dari instansi yang teman-teman daftar. Jadi kalau sudah diterima nanti administrasinya itu bisa melaksanakan tes SKD. Kemudian verifikasi ini dilakukan oleh instansi, kita lanjutkan untuk pembahasan administrasi ini. Pada intinya administrasi harus sesuai dengan apa yang diminta oleh instansi. Kemudian pada tahun ini juga ada masa sanggah ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah memenuhi administrasi sesuai yang diminta instansi, namun kok tetap tidak luluskan administrasinya. Nah ini diberi kesempatan untuk sanggah. Jadi bisa memperbaiki. Nah ini untuk SKD. SKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Kemudian SKD ini itu ada 3 jenis tesnya, yaitu tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi ada 3 hal yang harus teman-teman pelajari dalam melewati ujian SKD ini, yaitu tes wawasan kebangsaan atau biasa disingkat dengan TWK, kemudian tes intelijensi umum atau biasa disingkat dengan TIU, dan tes karakteristik pribadi atau biasa kita kenal dengan TKP. Jadi ini harus lebih siap lagi dalam mempelajari 3 hal ini. Seleksi kompetensi dasar. Tes wawasan kebangsaan sebagaimana dalam pasal 35 ayat 3 huruf A bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikannya, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Nah ini hal-hal tadi yang akan diujikan dalam tes SKD. Kemudian tes intelijensi umum ini, oh iya sebelumnya kalau di sini tuh ada bahasa Indonesia ya di sini, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi teman-teman bisa lebih fokus lagi dalam bela negara, pilar negara, kemudian di nasionalisme dan integritas. Kemudian dalam tes TIU, tes intelijensi umum, ini itu yang diujikan adalah kemampuan verbal, analogi, silogisme, kemudian analitis. Nah ini akan diujikan ini. Kemudian kemampuan numerik, berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, terus soal cerita, kemampuan figur. Nah ini yang akan diujikan seperti analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar, ketidaksamaan, serial, dan sebagainya. Itu untuk TIU. Nah ini untuk tes karakteristik pribadi itu isinya adalah seperti pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kemudian jejaring kerja, maksudnya sesama teman kerja, kemudian sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan ini ada yang baru ini teman-teman ya. Ini adalah kriteria baru dalam tes SKD bagian TKP. Nah, di sini anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individual tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, jadi ini tema baru yang akan diujikan pada tahun ini. Nah, teman-teman bisa mulai mencari informasi mengenai anti radikalisme. Dan tahun ini pun masih sama 100 menit ya yang diteskan, waktunya yaitu 100 menit.
Namun sekarang informasinya soalnya ada 110. Jadi teman-teman harus lebih giat lagi dalam belajar. Maka dari itu mulailah belajar dari sekarang dan dipersiapkan diri sebaik mungkin. Oke teman-teman, ini dia tadi secara umum kisi-kisi daripada tes SKD yaitu TKP, TIO, dan TWK yang akan teman-teman ujikan nanti ketika tes SKD CPNS. Semoga membantu dan saya doakan teman-teman bisa lulus dan lolos mendapatkan NIP dan menjadi PNS. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis.